Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari program studi Teknik Arsitektur dengan NIM B1D221002. Di sini saya ingin memaparkan tentang materi mata kuliah struktur konstruksi 2, floor and substructure. Yang pertama, definisi tentang floor and substructure. Definisi lantai adalah bagian dasar sebuah ruangan yang memiliki peran penting untuk memperkuat eksistensi objek di dalam ruangan. Lantai berfungsi sebagai penutup ruang bagian bawah serta lainnya adalah untuk mendukung beban-beban yang ada di dalam ruang. Sedangkan substructure adalah bagian bangunan yang berada di bawah tanah. Substructure ini berfungsi sebagai dasar bagi konstruksi bangunan, membantu menopang beban bangunan dan memastikan stabilitas struktur bangunan. Dalam konstruksi bangunan, substruktur dan superstruktur berperan penting dalam menjamin kenyamanan penggunaan bangunan. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi lantai menjadi permukaan yang menopang beban aktivitas dalam bangunan atau ruangan. Pendukung untuk meningkatkan kekakuan bangunan, terutama pada bangunan berlantai banyak. Dapat mencegah perambatan suara dan meredam pantulan suara. Menjadi pemisah ruang secara mendatar dan lainnya. Fungsi substruktur memindahkan beban dari superstruktur ke tanah yang ada di bawahnya. Membantu menopang beban bangunan dan memastikan stabilitas struktur bangunan. Berfungsi sebagai dasar bagi konstruksi bangunan. Selanjutnya ada jenis-jenis lantai dan substruktur. Yang pertama dari jenis lantai. Lantai ada yaitu lantai semen, lantai keramik, lantai vinil, lantai marmer, dan lantai kayu. Jenis substruktur itu sendiri biasanya terdiri dari elemen struktural seperti balok, kolom, dan dinding yang membentuk dasar bangunan. Selanjutnya ada ukuran floor dan substruktur. Ukuran lantai. Ukuran lantai harus disesuaikan dengan luas lahan bangunan dan kebutuhan penggunaan. Ukuran lantai yang lebih luas dapat memberikan tampilan yang luas dan dapat digunakan untuk area yang memerlukan ruang yang lebih besar. Namun untuk lantai yang lebih kecil dapat digunakan untuk area yang memerlukan ruang yang lebih sempit. Untuk ukuran substruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan beban bangunan dan kualitas tanah di bawahnya. Substruktur harus dapat menahan beban bangunan dan memastikan stabilitas struktur bangunan. Ukuran struktur yang tepat dapat memastikan keamanan dan kenyamanan bangunan. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan lantai menjadi permukaan yang menopang beban aktivitas dalam bangunan atau ruangan. Meningkatkan atmosfer rumah secara menyeluruh dengan memberikan sentuhan hangat dan karakter pada gaya rumah. Fleksibilitas terhadap interior bangunan menjadi media di mana manusia beraktivitas dan lain-lain. Kekurangan lantai memerlukan perawatan khusus seperti penggunaan lantai kayu yang memerlukan perawatan khusus. Memerlukan biaya yang lebih tinggi seperti penggunaan lantai marmer yang memerlukan biaya yang lebih tinggi. Memerlukan perawatan yang lebih kompleks seperti penggunaan lantai beton yang memerlukan perawatan khusus dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan substruktur. Kelebihan substruktur mampu menahan beban bangunan lebih dari 4 lantai. Mutu beton terjamin. Daya dukung tidak hanya dari ujung tiang, tetapi juga lekatan pada sekeliling tiang. Mampu digunakan pada berbagai macam bentuk atap. Sistem konstruksi yang ringan. Berikut adalah kekurangan substruktur. Memerlukan biaya yang lebih tinggi,
seperti penggunaan substruktur yang memerlukan biaya yang lebih tinggi. Memerlukan perawatan yang lebih kompleks, seperti penggunaan substruktur yang memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kebersihan dan kelembapan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Bahan lantai. Bahan lantai biasanya berada yaitu beton atau ready mix, beton kering, beton basah, keramik, granit, marmer, lantai vinil, lantai parket, lantai kayu, dan lain-lain. Alat untuk lantai adalah alat pelengkung, formwork, alat pengikat, reinforcement, alat pengeras, concrete mixer, alat pengangkat, cranes, forklift, alat pengukur, level laser level, alat penghancur, demolition hammer, alat penggiling, concrete grinder, dan alat pembersih, yaitu sweepers, vacuum cleaners. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk substruktur. Bahan substruktur sendiri terdiri dari batu bata, batako, bata ringan, bata hebel, bata merah, bata putih, bata semen, bata pasir, bata semen pasir, bata semen pasir kapur. Selanjutnya ada alat substruktur, yaitu ada alat pelengkung, formwork, alat pengikat, reinforcement, ada alat pengeras, concrete mixer, alat pengangkat, crane dan forklift, alat pengukur, level laser, alat penghancur, demolition hammer, alat penggiling, concrete grinder, dan alat pembersih, sweeper dan vacuum cleaners. Alat pengukur ada theodolit, total station, alat pengukur ada GPS dan GNSS. Selanjutnya cara pembuatan pekerjaan lantai. Yang pertama, persiapan lokasi, preparation of site, pembuatan pelengkung, formwork, pemasangan lantai, tiling, pengerasan lantai, floor finishing, pengangkatan pelengkung, formwork, removal, pembebasan lantai, floor finishing. Selanjutnya pembuatan pekerjaan substructure. Persiapan lokasi, preparation of site, pembuatan pelengkung, formwork, pemasangan bata ringan, leg wedge, block and laying, pengerasan substruktur, substruktur carrying, pengangkatan pelengkung, formwork removal, pembebasan substruktur, struktur finishing. Berikut adalah daftar referensi yang diambil. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang materi lantai dan substruktur. Terima kasih.